Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada triwulan 3 tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa, 7 November 2023. Dirinya menyampaikan bahwa, sesuai dengan arahan dari Gubernur Maluku Murad Ismail, dan sebagai representasi dalam rangka memberikan informasi kepada publik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku yang baru dirilis oleh BPS kemarin, Maluku mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni tumbuh sebesar 5,69% year-on-year. Angka ini jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 yang tumbuh 5,18%, menunjukkan pada triwulan 3 terjadi akselerasi yang cukup signifikan, di mana hampir semua sektor yang mengagregasi pertumbuhan ekonomi ini tumbuh secara positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada sore hari ini, sesuai dengan arahan daripada pimpinan dan komunikasi saya dengan Kepala Dinas Infokom Provinsi Maluku sebagai representasi di dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait dengan perkembangan terkini di Provinsi Maluku, utamanya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku yang baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku kemarin gitu. Yang pertama, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Maluku tahun 2023 di triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Maluku mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu tumbuh sebesar 5,69% secara year on year. Angka ini bila kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua yang tumbuh 5,18%. Ini menunjukkan di triwulan ketiga terjadi akselerasi yang cukup signifikan, di mana hampir semua sektor yang mengagregasi pertumbuhan ekonomi ini tumbuh secara positif. Angka triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi Maluku juga lebih besar dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94%. Membaiknya ekonomi Maluku ini tidak terlepas juga dari kerja-kerja pemerintahan, baik provinsi, kabupaten kota, stakeholder, para pelaku bisnis, perbankan, dan seluruhnya secara kolaboratif. Inilah kerja-kerja kita semua yang terus akan kita lanjutkan secara kontinus ke depan, sebagaimana ini arahan dan petunjuk Bapak Gubernur kepada kita semua. Yang kedua, kita juga cukup berbangga di tengah-tengah melambatnya ekonomi dunia dengan berbagai krisis yang ada di dunia, baik itu krisis pangan, kemudian juga ada perang Rusia dengan Ukraina, kemudian di Palestina sana, ini juga bagian daripada dampak-dampak yang harus kita antisipasi ke depan. Angka ini kita berada pada urutan kelima dari 34 provinsi, tumbuh jauh lebih baik dari angka-angka sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ketiga ini juga terjadi pada sektor industri pengolahan, tumbuh sebesar 3,42%. Artinya, ke depan program-program yang berkaitan dengan hilirisasi industri yang menjadi KPI Bapak Presiden, dan ini juga sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur, harus kita masuk kepada ranah industrialisasi. Bagaimana kita mengolah comparative advantage kita menjadi kompetitif. Apa yang harus kita dorong industri ke depan adalah industri yang berbasis pada potensi daerah. Katakanlah seperti perikanan. Dan ke depan Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita harus bangun industri satu kabupaten kota, satu industri unggulan. Industri yang berbasis kepada keunggulan daerah masing-masing. Kemudian di sektor pengadaan listrik juga tumbuh 13,84%. Kemudian sektor konstruksi juga tumbuh 7,79%.
Dan sementara kontribusi PDRB dominasi pada pertanian, kehutanan, perkebunan 23,8%. Kalau kita lihat angka PDRB Maluku atau produk domestik regional Maluku di triwulan ketiga, PDRB kita ini tumbuh cukup baik atau setara dengan 14,4 triliun rupiah. Kalau kita akumulasi proyeksikan ini sampai dengan akhir 2023, ada pada kisaran 56 triliun. Artinya tumbuh lebih baik dibandingkan dengan angka tahun 2022. Karena PDRB ini merupakan salah satu indikator yang penting di dalam nanti kita merumuskan kebijakan-kebijakan kita yang nanti akan ke depan. Karena dengan PDRB kita juga membutuhkan penguatan tidak aja dari government spending kita atau stimulan dari APBD kita, tapi yang paling kita butuhkan adalah bagaimana ekonomi ini tumbuh atau bertumbuh dari investment. Artinya ada capital inflow untuk mendukung melejitnya PDRB kita dari Provinsi Maluku. Untuk ini Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media yang sama-sama saya hormati, dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ketiga ini juga berasal dari yang kita namanya lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ini jangan main-main karena konsumsi itu menjadi salah satu penghela besar pertumbuhan ekonomi kita juga. Kalau kita bicara tentang APBD atau government spending kita itu dengan 3 triliun rupiah, persentasenya terhadap PDRB Maluku mengakselerasinya, hanya menstimulasi aja ekonomi kita. Makanya Bapak Gubernur menginstruksikan kepada kita bagaimana kerja-kerja seluruh OPD yang terkait dengan bidang tugas ini untuk terus berupaya secara optimal membuat jaringan, membuat networking sehingga investasi bisa tumbuh, ekspor juga kita bisa dorong, tidak lagi dengan sistem-sistem polarisasi lama yang nanti banyak jatuh ke daerah lain atau indirect dalam persoalan ekspor yang nanti tidak akan bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi Maluku. Yang lain, soal penanaman modal tetap bruto atau investasi ini, target kita untuk investment growth di Maluku itu 2023 2,3 T, 2,2 T. Di triwulan ketiga kita udah tumbuh 1,3 triliun lebih. Dan proyeksi kita untuk akhir tahun 2023 ini, investasi ini insya Allah akan tercapai dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan kita semua untuk keluar bagaimana mencari investasi supaya bisa menanam modal di Provinsi Maluku. Ini juga adalah bagian hal yang paling penting. Kemudian hal lain yang juga tidak kalah penting Bapak dan Ibu sekalian, secara langsung ekonomi ini harus kita jabarkan lagi kepada seluruh kabupaten kota untuk kita bersama-sama melakukan kolaborasi apa yang harus kita grid ke depan. Tidak ada cara yang lebih elegan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini sebagaimana arahan Bapak Presiden. Kuncinya tuh cuma 2, Pak. Bagaimana kita terus mendorong investasi. Karena dengan investasi ada kapital yang masuk, menyerap tenaga kerja, dan dia akan bertumbuk ekonomi kita secara sustainability-nya. Kemudian ekspor juga di tahun 2023 ini juga angkanya juga naik secara baik, yaitu kita tumbuh ekspor kita naik kurang lebih nilainya ekspor Maluku itu cukup signifikan, yaitu sekitar 561,2%, ya, atau 6,48 juta US dollar. Ekspor ini kita tujukan ke negara-negara Hong Kong dan berbagai negara lain. Ke depan kita sudah rumuskan dalam forum ekspor, kita harus mencari formula bagus lagi untuk mencari pasar-pasar baru kira-kira yang lebih potensi untuk kita genjot. Terkait dengan konektivitas untuk mendorong ekspor, saat ini kita sudah bisa melakukan direct export. Artinya ekspor yang kita lakukan ke luar negeri tidak lagi harus dibuka PEB-nya di luar.
PEB-nya dibuka di Provinsi Maluku atau pemberitahuan ekspor barang. Jadi tidak double handling lagi, dan ini kita terus mencari jaringan networking lewat port maupun lewat airline. Saya baru dapat WA, nanti salah satu kargo dengan menggunakan pesawat 800 Boeing akan datang ke Maluku tanggal 20 untuk menjaring lagi kerjasama untuk mengenai direct flight komoditas kita ke Hong Kong gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu semua yang sama-sama saya hormati, saya kira ke depan memasuki akhir tahun 2023 ini kita terus melakukan upaya-upaya konkret, tentu dengan berbagai upaya, tidak lagi dengan cara atau polarisasi yang case by case, tapi kita bagaimana langsung melakukan pencarian market di luar agar komoditi-komoditi kita juga akan bisa tertopang oleh ekspor kita. Yang paling penting juga di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini punya sustainability-nya yang bagus, ya, bisa menggrade 11 kabupaten kota, dan kita berharap memasuki di tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi ini kita bisa terus jaga dengan baik, dan syukur-syukur kita bisa naikkan agar seluruh potensi yang ada di Provinsi Maluku ini bisa kita optimalisasi dengan baik. Tugas pemerintah Provinsi Maluku di bawah arahan Bapak Gubernur di berbagai OPD kita sudah melakukan mapping bagaimana kerja-kerja ini tidak saja berbasis kepada birokrasi yang terlalu kaku, tapi bagaimana fungsi-fungsi pelayanan ini kita kedepankan. Ambil contoh misalkan soal investasi, soal dinas PTSP. Di dinas sana, kita udah menerapkan sistem ISO. ISO atau International Standardization of Organization ini udah ISO pelayanan publik, dan sudah ada ISO 37001, artinya anti suap. Jadi kredibilitas daripada institusi atau OPD yang bersangkutan sudah membangun trust ke publik. Jadi orang nggak perlu takut lagi. Demikian juga dengan teman-teman yang lain. Jadi bagaimana kolaborasi ini kita bisa bangun dengan bagus. Kemudian public private kita atau public private partnership juga dengan pengusaha kita bisa sama-sama untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini sebagaimana harapan Bapak Gubernur, dan beliau udah mengatakan berulang-ulang siapa saja yang mau datang berinvestasi di Provinsi Maluku, kami membuka karpet merah, welcome atas nama negara untuk kepentingan rakyat kita di Provinsi Maluku. Itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tadi kita juga sudah sama-sama tahu bersama bahwa Pak Gubernur baru saja menerima penghargaan mengenai bentuk pelayanan kategori provinsi dengan transaksi belanja usaha mikro kecil tingkat provinsi pada Rakornas yang diberikan oleh Menteri UMKM, di mana Maluku masuk dalam salah satu kategori terbaik. Ini berkaitan dengan UMKM. Konsentrasi UMKM ini juga begitu besar perhatian Bapak Gubernur bersama Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Maluku. Tentu penjualan-penjualan ini menjadi penting, kita terus akan mendorong bagaimana market mereka, bagaimana proses untuk menggunakan dana KUR, dan hasil-hasil yang kita lakukan. Ngambil contoh aja, impact dari Maluku Baileo Exhibition itu kurang lebih hampir 700 miliar. Ada 38 UKM yang sekarang udah bermain di market sana, yang terus kita akan dorong. Dan ke depan kita juga baru gambar tadi, kita akan coba membangun lagi namanya suatu spot gerai UMKM yang representatif lagi. Kalau di Bali itu kayak ada Krishna lah. Kalau di sini kita akan cari satu tempat, jadi kita bangun semacam rumah UMKM. Jadi disitulah kita bertumpuk semua, mulai dari proses pembinaan sampai kepada pasar dan bantuan modal dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang pasti khusus untuk inflasi ini kita akan
terus fokus pada penanganan komoditas yang berbasis volatile food. Memang kita akan ada sedikit mengalami kenaikan 4, lebih sekian, tapi sumbangan paling signifikan adalah aspek transportasi, cost-nya yang paling besar. Kita coba mengkaji di Provinsi Maluku berapa sebenarnya biaya logistik Maluku terhadap PDRB gitu. Ya, ini kita akan terus mendorong. Yang paling penting kita terus menjaga komoditi-komoditi pangan utama atau volatile food sehingga dia tidak berdampak pada naik angka inflasi itu. Karena inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan itu semua saling berkorelasi, dan kita berharap kerja-kerja ini semua adalah kerja-kerja tim, kerja-kerja pemerintah, teman-teman dari eksternal, dunia usaha, perbankan, masyarakat. Ayo kita sama-sama membangun Maluku sehingga bisa sejajar dengan provinsi lain. Siapa lagi yang harus lakukan kalau bukan kita atas nama Maluku? Mari kita lakukan ini agar Maluku agak masuk dalam provinsi yang baik ke depan. Ini selalu yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kita semua. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi kita, membuka jalan yang terbaik untuk kepentingan rakyat Maluku yang kita cintai secara bersama-sama. Terima kasih.